Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam rumah Tuhan. Di rumah kita semua adalah rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Yeay. Kita percaya apapun yang menjadi hambatan kita pada saat-saat ini, kita akan terus disertai Tuhan karena kuasanya yang luar biasa menyertai kita. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Kami percaya Tuhan,
Bagi Engkau tak ada yang mustahil. Engkau sungguh berkuasa, Engkau sungguh luar biasa. Biar iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Sama-sama katakan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat Tuhan, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat Tuhan, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan mujizat-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Ya Yesus. mujizat-Mu nyata Tuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Baiklah kita menyembah Dia lebih lagi Tuhan. Katakan, Tuhan Kau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kasih Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Percaya tiada yang mustahil bagimu Yesus.
bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu, kami kan menyembahmu Yesus, kami kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami percaya kau sanggup Tuhan, ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Mari sekali lagi katakan, ku kan bernyanyi, kan bernyanyi, haleluya, sampai jiwaku percaya, sampai hati kami mendengar Tuhan, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu, ku kan menyembahmu, ku kan menyembahmu, ku kan menyembahmu. Haleluya. Hati kami akan terus menyembahmu ya Bapa. Apapun yang kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Mari sampaikan firman-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Dan kami siap mendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. GBI Citra 2 memasuki 22 tahun. Dan Bapak Ibu, biarlah di usia 22 tahun ini kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita bagaimana kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah kesulitan, tetap merambat sekalipun ada banyak hambatan. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dan justru di hari-hari yang seperti ini Tuhan tuntun hal yang berbeda. Di hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Citra Garden 2
sebagai jemaat induk, kami merayakan di rumah kami masing-masing. Dan itu tidak menghalangi sukacita yang ada di dalam hidup kami. Itulah sebabnya firman-Mu kami mau dengar. Dan firman Tuhan itu akan menolong kami dan memberikan kepada kami kekuatan senantiasa. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan Bapak Ibu sekalian berkata amin. Puji Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat firman Tuhan. Ya, ini ayat pendahuluan yang akan kita renungkan dan mengantar kita bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang kuat di tengah-tengah kesulitan ini. Kolose 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sekali lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, makin dihambat, saudara akan makin tetap merambat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang akar. Saya sedikit mau bawa Bapak Ibu bicara tentang akar. Karena firman Tuhan tadi berkata, hendaklah kamu berakar. Ada apa dengan akar, saudara? Adapun fungsi akar itu, yang pertama adalah akar melekatkan tumbuhan sebagai alat dengan tanah. Agar akar itu yang masuk ke dalam tanah mampu untuk menerobos lapisan tanah. Tujuan akar adalah menerobos ke tanah. Dan setelah menerobos ke tanah, di dalam tanah itu akan menyerap yang namanya sari-sari makanan. Ada garam di sana, mengandung garam, mineral, ada air, ya, melalui yang namanya serabut-serabut akar yang kecil itu. Sehingga apa yang diserap oleh akar itu akan masuk ke dalam tumbuhan dan membuat tumbuhan itu menjadi tumbuhan yang hidup. Dan tumbuhan itu menjadi tumbuhan yang kuat. Dan bahkan lewat akar itu juga tumbuhan itu akan menghasilkan dedaunan dan bahkan buah-buah. Nah, akar juga bicara tentang apa, saudara? Akar itu ketika ada beberapa tanaman, akar itu digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan justru. Contoh, saudara, kalau saudara lihat ubi jalar, singkong, ya, bengkoang, itu sebenarnya akar, dan akar itu menyimpan makanan. Makanya tadi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berakar sedemikian rupa, maka kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Akar juga berbicara tentang tanaman, saudara, yang sebenarnya bisa hidup karena akar itu membantu pernafasan. Ya, akar bisa membantu pernapasan. Dan yang lebih lagi yang kita sering kenal, yaitu akar itu akan memperkokoh tegaknya tanaman. Saya kasih ilustrasi. Saya beberapa hari, ini hal yang kecil aja saudara ya. Saya menanam kangkung lewat hidroponik. Ya. Dan ketika saya lihat ini kok tumbuh sekali begitu rupa. Setelah saya ambil gelasnya, ternyata akarnya itu banyak sekali. Jadi tumbuhan itu bisa bertumbuh rindang, buahnya lebat, itu tergantung dari akar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ini ada tumbuhan, saudara, ketika diterpa badai, ketika diterpa oleh angin, kenapa begitu kuat kokoh? Ternyata, saudara, akarnya begitu kuat ke dalam. Beberapa kasus saya menjumpai, saudara,
pohon petai, kemudian pohon sejenis yang flamboyan yang ada di sekeliling kita. Di waktu hujan tiba-tiba roboh. Ternyata di bonggol atau di pangkal dari pohon itu, di dalamnya itu keropos. Ternyata akarnya sudah pada mati. Akarnya lapuk, saudara. Sehingga pohon itu gampang roboh. Dengan kata lain, akar itu sangat punya fungsi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya tadi kenapa firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita perlu berakar. Saudara, akar itu yang akan menentukan ketika saudara tumbuhan itu akan bertumbuh, dia bertumbuh dengan baik atau tidak. Sekalipun saudara dihambat, sekalipun saudara dihalangi, tetapi ketika akarnya itu benar, akarnya itu terus ke dalam, maka saudara, tumbuhan itu akan terus bertumbuh. Demikian rupa saudara. Itulah sebabnya penting sekali saudara, kita berakar di dalam Kristus. Ada banyak lagi tentang fungsi akar. Tetapi saudara, hari ini saya akan membawa saudara untuk mengenal satu kehidupan pohon. Saudara, yang saya akan bicara bukan hanya sekedar akar, tapi akar itu yang akan menyebabkan saudara, tadi kita itu firman Tuhan katakan kita bertambah teguh dan bahkan berlimpah. Bertambah teguh berarti kuat, berlimpah berarti berbuah-buah. Nah, saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Luar biasa. Ini adalah sebuah figuratif. Saya sedikit akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Figuratif menggunakan pohon korma. Saudara, kenapa saya menggunakan pohon korma? Karena ini yang akan mewakili bagaimana pohon korma itu mulai proses ditanam sampai dengan dia berbuah. Saudara, memang hari-hari ini kita menjumpai pohon korma dan buah korma bukan hanya di Timur Tengah. Di Indonesia banyak ditanam dan bahkan sudah dibudidayakan sedemikian rupa dengan teknologi. Tidak seperti pada zaman Alkitab ini ditulis pada zaman dulu. Bagaimana pohon korma itu saudara mulai dari proses ditanam dari biji sampai berbuah. Dan saya akan membawa saudara ke sana. Apa kata firman Tuhan saudara tentang pohon korma ini? Nah, sebelum saya masuk kepada proses pertumbuhan dari pohon korma yang ada kaitannya, ya, semakin dihambat, semakin merambat, saudara. Pohon korma itu lambang dari hakikat orang percaya, yaitu kekuatan, kesetiaan, dan kebajikan. Jadi saudara, ini satu lambang. Orang percaya itu seperti pohon korma. Tadi dalam kitab Mazmur jelas dikatakan di sana saudara, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Haleluya. Dikatakan dia ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan, pohon korma semakin tua, semakin bagus buahnya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itulah sebabnya saudara, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kita mau belajar seperti pohon korma. Pohon korma itu adalah pohon yang kuat.
pohon yang setia. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, saya sangat mempercayai dan saya bangga dengan jemaat GBI Citra 2 yang setia, bukan hanya setia beribadah melalui online, tetapi saudara setia terhadap pasangan saudara. Saudara, sekalipun mungkin ada kesulitan dalam rumah tangga saudara, mengenai keuangan ekonomi yang sedang melanda rumah tangga saudara, bisnis saudara sedang turun, saudara keuangan sedang susah, tapi saudara karena engkau seperti pohon korma, saudara menjadi orang-orang yang setia di dalam rumah tangga saudara. Hari-hari ini sangat mengerikan. 4 tahun belakangan ini dan bahkan grafiknya semakin meningkat. Bahwa rumah tangga banyak terjadi perceraian. Dan bahkan ada 1 juta menurut penelitian. Itu baru saudara di Indonesia. Itulah sebabnya saudara, saya terus mendorong saudara. Saudara jadilah seperti pohon korma yang setia. Saudara yang tetap kuat, tetap tegar saudara menghadapi hari-hari yang sangat sulit ini. Mari kita belajar seperti pohon korma. Dan saudara, pohon korma pertama kali dikenal di Alkitab dalam Keluaran pasal 15 ayat 27. Di sana dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah perjalanan mereka mulai kehabisan bekal. Mereka sudah mulai kehabisan air. Makanya saudara, Tuhan melakukan mujizat buat mereka ketika mereka ada di yang namanya di Mara. Dan saudara, setelah mereka ada di Mara, air yang pahit dirubah jadi air yang dapat diminum oleh mereka. Dalam perjalanannya terus Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dan pertama kali mereka menjumpai yang namanya 70 pohon korma di situ. Dan di sana saudara ada mata air. Saudara, di sana dikatakan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Ini menunjukkan tentang apa saudara? Di mana ada pohon korma saudara, di situ ada mata air, atau sebaliknya di situ ada mata air, di situ ada pohon korma. Sebentar saya akan jelaskan buat saudara kenapa seperti itu saudara. Karena pohon korma walaupun ditanam di tengah-tengah padang gurun saudara, dia tetap kuat, dia tetap berbuah, dia tetap segar. Ada badai padang gurun menerpanya tapi tetap kuat, dia tetap tegar saudara. Ada apa rahasianya? Nanti kita akan lihat. Dan saudara, pohon korma menghasilkan yang namanya mata air. Dan di mana pohon korma ditanam di sana pohon korma bisa bertumbuh dengan baik. Karena pohon korma selalu mencari yang namanya sumber mata air. Orang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Haleluya. Bilang sama istri, suami, sama keluarga di rumah. Tuhan selalu membuat kita berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang percaya yang setia, dia selalu melekat kepada sumber mata air. Yaitu firman Allah, dan sumber mata air itu adalah Allah sendiri. Yesus berkata, akulah air hidup. Yesus adalah air hidup. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, kalau kita melekat kepada air hidup, percayalah saudara, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Saya dengar banyak kesaksian, saudara, ada beberapa teman-teman yang bisik-bisik satu sama lain di
COVID-19 ini mulai dari Maret sampai hari ini ada beberapa di antara saudara yang belum bisa beribadah secara offline atau bertatap muka. Saudara, mereka banyak yang katakanlah saudara sebenarnya dibilang mengeluh ya mengeluh. Kenapa? Jujur saja saudara. Saudara, masalah keuangan sangat menipis dan bahkan tidak ada. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jemaat GBI Citra 2 bersyukur kepada Tuhan. Saya mau cerita sama saudara nanti. Ya, supaya saudara ketika saya cerita ini. Kemarin saya cerita dengan teman saya. Teman saya bilang begini. Pak, semua itu sebenarnya kalau ada uang, ya, ada duit dan sebagainya, ya, orang itu bisa lakukan banyak hal. Sehingga ketika menghadapi seperti ini, karena dia punya uang. Saya senyum saudara. Saya mau beritahu pada saudara. Dan saya belum pernah beritahu pada siapapun. Saudara, sebelum COVID, hari-hari normal saudara, saya bilang sama teman saya ini. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bagaimana kita punya mindset. Mindset hidup berkelimpahan. Bukan kelimpahan itu karena kita ada uang, bukan. Mindset kita yang berlimpah, itu yang paling utama. 2 minggu lalu saya katakan saudara, orang yang sempurna, orang yang berlimpah diberkati Tuhan itu saudara, dimulai dari mindsetnya. Dimulai dari pikirannya, dimulai dari hatinya. Saya kasih penjabaran begini. Orang yang diberkati keuangan berlimpah-limpah tapi hatinya khawatir, pikirannya saudara kacau, itu bukan berkat berlimpah, itu bukan berkat sempurna. Lebih baik berkat sempurna itu sekalipun keuangan itu sangat sulit, tetapi hati dan pikirannya itu berserah kepada Tuhan dan kita tetap sukacita, itu yang namanya hidup berkelimpahan. Ini yang saudara perlu tangkap. Saya bilang sama teman saya, tahu nggak? Saya tetap tersenyum dan saya tidak mengalami perubahan apapun dari Maret sampai hari ini. Saya juga tidak tahu, bukan kesombongan, tapi saya percaya. Saya belajar melekat. Saya belajar memiliki sumber yang sejati, yaitu firman Allah dan Yesus di dalam hidup ini. Saya belajar berakar di dalam dia. Saudara, belajar berakar di dalam dia. Ya, saya bilang sama teman saya, tahu nggak? Kamu tahu nggak? Sebelum COVID-19, ya hari-hari normal, saya kasih unjuk, dompet saya, ATM saya tidak lebih dari angka 10. 10 apa? 10 juta. Enggak lebih dari itu. Dan bahkan kadang-kadang pernah sampai cuma 2,5 juta. Dan dalam kondisi COVID ini, saya bilang, uang di dompet saya, di ATM saya bilang, itu jumlahnya antara 10 sampai 15 juta. Cuman segitu. Kalau saya bilang, kalau Anda berkata, Pak Markus, yuk kita beli tanah 1 hektar. Harganya berapa sekian M, saya nggak punya duit. Saya bilang, saya nggak punya duit. Tapi, sekalipun saya cuma punya duit antara 5 juta, 7 juta, bahkan sempat 2,5 juta di ATM saya nggak pernah kehilangan sukacita. Ada damai sejahtera di dalam hati. Pernah ada anak muda bilang begini, Pak Markus sering pergi-pergi, berarti Pak Markus duitnya banyak. Saya bukain itu nomor ATM saya. Dan di sana pas kebetulan sih ada 2,5 juta. Kaget dia. Dia pikir saya punya uang gitu ratusan juta. Dia bilang, tapi Pak di balik itu kan pasti ada ABCD di sana sini. Kamu percaya omongan saya atau tidak itu urusan kamu.
Dia kaget. Saya pikir Bapak sering keliling Indonesia, ya kan, naik turun pesawat seperti dari dapur ke ruang tamu. Ya, seperti itu, duitnya banyak. Duit itu memang banyak, tapi belum di tangan saya. Ketika saya butuh, saya pada sumbernya. Duit itu datang. Tapi di dompet saya nggak lebih dari yang saya sebutkan tadi. Kenapa saudara? Itu yang namanya hidup berlimpah. Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Saya baru buka rahasia ini buat saudara. Terus satu lagi saudara. Beberapa waktu lalu ada yang tanya saya juga, Pak Markus, kondisi seperti ini kok tambah muda aja? Waduh, kalau saya dibilang tambah muda, hidung saya langsung kayak kuda, kuping saya langsung gerak-gerak begini. Artinya senang, dibilang begitu. Emangnya kenapa? Pak Markus dalam kondisi kesesakan begini, Pak Markus gak sesak. Saya bilang hari-hari ini banyak yang beberapa yang meninggal, gak banyak sih. Beberapa meninggal karena COVID, salah satunya penyebabnya saudara bukan hanya batuk, demam, tapi sesak nafas, gak bisa bernafas. Saya bilang, saya mengalami sesak beberapa waktu yang lalu. Menghadapi pelayanan di GBI Citra 2, jujur saudara, saya nyesek sekali. Kalau hari itu saya gambarkan dengan COVID-19, saya adalah orang yang di ICU, sedang sesak nafas pada waktu itu. Jadi saya melewati itu saudara. Tapi walaupun seperti itu, saya diselamatkan oleh Tuhan. Karena mujizat telah disediakan 2000 tahun lebih yang lalu di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata begitu, saya ngomong apa adanya. Jadi kesesakan saya beberapa waktu lalu sudah lewat. Tapi bukan berarti tidak akan mengalami kesesakan kembali. Kalau saya boleh cerita saudara, perjalanan pelayanan ini saudara betul-betul membuat saya di akhir tahun dan awal tahun, berarti di tahun 2019 saudara, itu membuat saya betul-betul nyesek saudara. Nyesek. Kalau bukan pertolongan Tuhan, saya sudah tidak bernafas. Dalam pengertian saudara, saya akan mengalami yang namanya kolap. Kolap bukan hanya secara jasmani, tetapi saya mengalami kolap saudara dalam pelayanan. Itulah sebabnya menghadapi hari-hari ini saya dikuatkan, diteguhkan oleh firman Allah. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, pohon ara adalah lambang orang percaya, yaitu tentang kekuatan dan kesetiaan serta kebaikan. Dan pohon ara ini dikenal yang pertama kali ketika bangsa Israel bersama dengan Musa, dituntun oleh Musa waktu memasuki namanya daerah Elim. Di sana menjumpai 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu sangat luar biasa sekali. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pohon korma itu tumbuh saudara di tengah-tengah yang namanya padang gurun. Tapi saudara bisa lihat, zaman dulu ada pohon korma, di sana ada sumber mata air. Ini menunjukkan saudara bahwa ada orang percaya yang seperti pohon korma yang dikatakan orang Kristen sejati, di sana ada sumber mata air. Artinya orang percaya pasti melekat kepada firman Allah. Orang percaya melekat kepada Tuhan. Ini gak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita melekat kepada Tuhan, luar biasa. Saudara, sekalipun ada badai menerpa, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Nah saya tadi berjanji untuk menceritakan bagaimana pohon korma itu menjadi sebuah pohon yang besar.
proses tumbuhnya seperti apa. Saudara, di zaman dulu, tadi saya bilang bahwa zaman sekarang sudah dibudidayakan sedemikian rupa. Sehingga biji korma itu disemai, kemudian keluar ke cambah, dan kemudian dirawat, ditanam di pot, atau ditanam di tanah di mana, dan sebagainya, itu bisa tumbuh. Zaman dulu tidak seperti itu. Biji korma, saudara, ditanam di padang pasir itu, kemudian digali, paling tidak ada 1 sampai 2 meter, dan kemudian biji korma itu ditaruh di sana. Dan kemudian setelah ditaruh di sana, saudara, ditutup dengan batu. Paling tidak ada 3 lapisan batu. Ya. Untuk apa itu saudara? Tujuannya adalah biji ini tidak sesegera mungkin mengeluarkan tunas ke atas. Jadi dengan adanya ditimpa dengan batu itu, dia akan mencari ke atas dan ternyata terhalang oleh batu-batu yang besar. Karena terhalang oleh batu yang besar, maka biji korma itu, saudara, akan mengeluarkan tunas akar, dan tunas akar itu akan merambat ke dalam. Karena ke bawah itu akar-akarnya, tanahnya itu bukan tanah tapi pasir yang gampang sekali ditembus. Dan dia terus akan menembus ke bawah, menembus ke bawah. Itulah sebabnya tadi saya katakan dihambat, dari tetap merambat. Merambat yang paling utama adalah akarnya merambat ke bawah. Saudara, mungkin hari-hari ini ekonomi keuangan saudara belum baik karena ada hambatan ini. Tapi saudara, jangan pernah saudara berkecil hati. Saudara perlu lihat bahwa sekalipun seolah-olah saudara tidak ada perkembangan ke atas. Tetapi saudara, sebenarnya ketika engkau melekat kepada Tuhan, engkau sedang bertumbuh. Ketika engkau melekat pada Tuhan, sebenarnya engkau sedang bertumbuh ke bawah. Bertumbuh ke bawah, bertumbuh ke bawah, terus ke bawah. Tujuannya apa saudara? Mencari dan mencari sumber mata air yang sesungguhnya. Mungkin saudara 3 bulan lebih ini, saudara belum bisa buat apa-apa. Tapi bertekunlah, saudara tetap melekat kepada Tuhan. Dan ketika engkau melekat pada Tuhan, ada waktunya. Saudara tahu akar itu ke bawah, sampai menemukan sumber mata air. Survei membuktikan atau beberapa penelitian menunjukkan itu bisa sampai 25 meter ke bawah, bisa juga sampai 50 meter tergantung area wilayah itu adalah area wilayah seperti apa. Seperti halnya di Jakarta ini, saudara menggali sumur mungkin 1 meter udah keluar air. Tapi saudara bisa menggali 10 meter baru keluar air. Contohnya kayak begitu. Jadi akar itu akan terus mencari sumber mata air. Dan saudara tahu ketika dia menemukan sumber mata air, akarnya menjadi kuat. Makanya Kolose tadi katakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Maka saudara, akar itu ke dalam terus, ke dalam. Dan menemukan sumber mata air. Dan ketika menemukan sumber mata air, tadi saya katakan akar itu berfungsi untuk membawa makanan, sari-sari makanan, membawa yang namanya mineral-mineral. Saudara untuk apa? Mensupport yaitu pohon dari benih korma ini saudara. Dan kemudian karena ada makanan yang dibawa, maka saudara korma ini makin lama makin bertumbuh ke atas. Dan ketika makin bertumbuh ke atas, saudara yang tadinya tidak mampu menggulingkan batu yang besar, paling tidak ada 3 lapisan batu yang besar itu. Karena dia punya makanan yang diserap oleh akar-akar itu saudara. Maka saudara benih atau tunas korma ini, tunas muda ini makin kuat, makin kuat. Batu itu bisa terdorong saudara. Dan ketika batu itu terdorong dan bahkan ada batu yang pecah saudara. Dengan kata lain,
Ketika engkau memiliki, saudara, iman yang kokoh, iman yang kuat, melekat dengan Tuhan dalam hidup saudara. Persoalan apapun, sekeras batu, saudara, dan bahkan setebal batu, saudara. Bahkan mungkin saudara yang saudara lalui itu seperti tebing yang terjal, jalan yang licin sekalipun. Kalau engkau punya kekuatan firman dalam hidupmu, engkau berakar luar biasa. Engkau tidak terkalahkan oleh masalah. Engkau tidak terkalahkan oleh kesulitan apapun. Engkau akan menjadi orang yang tetap tegar di masa-masa yang sukar seperti ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Dan saudara, kita perlu seperti pohon korma ini. Pohon korma yang luar biasa. Makanya saudara, ada kalanya memang ketika kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, saudara, kita, saudara, perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena pemazmur berkata demikian. Saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Saudara, mungkin tekanan-tekanan yang ada Tuhan izinkan. Supaya apa, saudara? Saudara makin melekat sama Tuhan. Ayat yang ke-71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bilang sebelahnya, masalah ini baik buat saya. Bilang sekali lagi, masalah ini baik buat saya. COVID-19 ini baik buat saya. Bilang sebelahnya, kenapa baik? Saudara, ada yang mengatakan dengan adanya ini hubungan rumah tangga makin baik. Yang tadinya saudara suami datang pergi pagi pulang malam, ya kan, anak bangun siang pulang sore, nggak pernah ketemu saudara. Tapi dengan adanya ini hubungan rumah tanggamu akan dibangun dengan baik. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara, saya mau dorong saudara untuk saudara tetap saudara merambat, tetap bertumbuh, bahkan menghasilkan buah sekalipun di tengah-tengah hambatan. Tadi firman Tuhan katakan, saudara berakar di dalam Dia dan kemudian kuat dalam iman dan melimpah dengan syukur. Saudara tetap bisa menghasilkan buah-buah dalam hidup saudara sekalian. Puji Tuhan. Akhirnya saudara, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Seperti pohon korma. Bertumbuh kuat dan bahkan menghasilkan buah yang lebat. Sepanjang musim. Dan buah saudara dan buah saya adalah buah yang manis. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau berakar di dalam Engkau. Supaya ketika ada hambatan, ada tekanan, kami tetap Tuhan seperti biji korma yang bisa menerobos batu, bisa memecahkan batu. Dan bahkan persoalan sekeras apapun, seberat apapun, ketika kami berakar, kami mampu menghadapi setiap persoalan. Dan ketika kami bertumbuh, kami menjadi kuat sekalipun badai menerpa. Karena akar kami di dalam Engkau begitu kuatnya dan bahkan bisa menghasilkan buah. Buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang dan buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang lemah dikuatkan. Yang sakit mengalami kuasa kesembuhan. Dan bahkan yang mulai putus asa. Tuhan, Engkau memberikan harap kepadanya. Dan Tuhan, mereka yang kecewa, mereka terus kembali hatinya menjadi hati yang tahir di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga GBI GDC. Kami GBI GLC. Kami dan seluruh jemaat GBI Citra Raya. Dan kami dari Komsel Efata. Philadelphia. Raja Wali. Raya.
AM. Trinity. Dan dari kami Dan Probo. Light Generation Abi Citra 2. Kedua. Tuhan Yesus memberkati. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. Come on, put 'em together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Selamat ulang tahun. GBI Citra Garden 2 yang ke-22. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kuenya dipotong, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. GBI Citra 2 dituntun Tuhan memasuki usia 22 tahun. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk tuntunan Tuhan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya saya mendorong Bapak Ibu terus kita berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetap merambat
sekalipun ada banyak hambatan. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun GBI Citra Garden 2 yang ke-22. Terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan seraya engkau menadahkan tangan. Mari kita terima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa di surga, kasihnya yang kekal dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Haleluya. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Shalom semuanya, saya Martin Sunardi ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Citra Garden 2 yang ke-22. Saya percaya di umur ke-22 tahun ini Tuhan ada di gereja ini dan siap memakai lebih lagi gereja ini untuk menjadi kepala, bukan ekor, terus semakin naik dan bukan di bawah pengembalaan Pak Martin Sunardi. Saya percaya saudara akan terus di bawah semakin berkat. So, sekali lagi selamat ulang tahun GBI Citra Garden 2. Biar akhirnya lewat pelayanan ini akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati. God bless you. Bye. Shalom, saya Bobi Febian. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 untuk gereja GBI Citra 2. Terus bercahaya, menjadi garam, menjadi terang, lahirkan jemaat-jemaat yang berkualitas untuk kemuliaan kerajaan sorga. Terima kasih untuk pelayanannya untuk kota Jakarta juga untuk Indonesia. Saya berdoa semakin hari semakin luar biasa. Tuhan memberkati.